itu adalah panduan kita berbangsa dan bernegara. Artinya bahwa dia adalah patron kita untuk meniti kehidupan kita di dalam rangka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka siapapun warga negara Indonesia, maka patut kiranya untuk tunduk dan patuh kepada butir-butir Pancasila itu atau Pancasila itu sendiri. Memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, bukan hanya memahami tapi mengimplementasikan nilai-nilai. Karena dia sebetulnya kan sudah ada nilai-nilai yang ada di dalamnya, tinggal kita implementasikan. Nah, kalau kita mau melihat makna terdalamnya bahwa setiap manusia yang ada di negara Republik Indonesia ini tentu harus melihat Pancasila itu sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupannya. Kita kan sebetulnya ada secara formal pendidikan. Ada pendidikan Pancasila, ada juga pendidikan kewarganegaraan, itu sebetulnya semua berkaitan. Nah, kalau kita khususnya di Universitas Tomakaka ini, alhamdulillah 2-3 tahun terakhir, tahun pertama 2023, kemudian 2024 dan 2025 yang terakhir ini kita sudah 3 kali ada kegiatan kami yang kami sebutnya TTC, Tomakaka Training Camp. Setiap mahasiswa yang baru masuk ke Universitas Tomakaka itu kami bawa ke camp perkampungan selama kurang lebih 10 hari. Di perkampungan itu yang kami tanamkan ada nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, etika yang sesungguhnya berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Ini yang memang agak sedikit rumit karena era sekarang ini era destruktif. Artinya era ketidakpastian. Segala sesuatu yang terjadi di situasi di waktu-waktu tertentu, kita tidak sulit memprediksi, tidak bisa lagi dipastikan besok akan terjadi hal-hal seperti ini dan seterusnya. Selalu istilahnya unpredictable, tapi kita harus siap. Nah, ini kondisi yang dialami oleh generasi kita sekarang, sehingga karena kesiapan mereka untuk menghadapi situasi yang tak terprediksi itu, maka yang terjadi adalah saya tidak mengatakan galau atau kelang kabut lah generasi kita sekarang. Nah, di sisi yang lain bahwa nilai-nilai yang kita jadikan sebagai panduan patron di dalam kehidupan kita, anggap itu adalah Pancasila sebagai pedoman berbangsa dan bernegara kita, itu saya tidak mengatakan kurang, tapi kesempatan bagi anak-anak kita itu sudah mulai berkurang karena dihabiskan waktu mereka itu lebih banyak ke menggunakan alat teknologi yang kesenangannya saya mengatakan habis seperempat waktu, bukan seperempat, setengah waktu dalam sehari itu habis hanya memanjakan pikiran, memanjakan rasanya melalui media sosial. Yang saya tidak mengatakan kurang produktif, tapi di media sosial sekarang itu ada kecenderungan kebenaran itu adalah apa yang viral itu yang benar. Kebenaran menjadi sulit ditemukan karena kalau dia viral banyak orang yang mendukung, maka itu jadi benar. Jadi kebenarannya adalah berdasarkan pada seberapa banyak orang memberikan perhatian terhadap objek itu, maka itu yang dianggap benar. Padahal kalau kita bicara nilai-nilai di Pancasila, belum tentu. Kesulitan generasi kita adalah satu, hampir saya mengatakan, jadi media sosial bukan tidak salah, tapi menghabiskan waktu di wilayah media sosial yang tak produktif itu justru menghabiskan waktu mereka dari hal-hal yang positif, yang mana itu adalah lebih banyak tercebur pada wilayah-wilayah diskusi produktif, kemudian membangun pemahaman yang bersifat mendasar di wilayah Pancasila itu sendiri. Jadi saya mau bilang begini, sampai kapanpun Pancasila itu akan selalu relevan dengan kehidupan. Karena begini, salah satu sila yang ada dalam Pancasila itu satu adalah ketuhanan. Jadi sepanjang hayat manusia, sepanjang masih bertuhan, berarti relevan satu. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab.
keberadaban itu dan nilai kemanusiaan tertinggi itu adalah ketika dia beradab. Nah, sampai kapanpun manusia, sepanjang dia memahami kodratnya sebagai manusia yang hakiki, pasti dia beradab. Ketika dia beradab, itu Pancasila. Maka tentu saya, kalau saya secara pribadi, zaman apapun selalu cocok. Hanya saja memang manusianya yang sulit, kita sebagai manusia ini, istilahnya kita orang Indonesia, yang sulit mungkin, karena ketika kita masuk ke ruang-ruang tersendiri atau saman-saman seperti sekarang ini, kita menganggap bahwa nilai-nilai yang ada Pancasila menjadi beban. Karena kadang-kadang kita diikat, ya menurut kita diikat oleh nilai-nilai yang sebetulnya adalah murni, itu adalah filosofinya bangsa kita. Itu diikat sehingga ruang gerak kita menjadi sulit kelihatan, padahal sesungguhnya tidak. Justru nilai Pancasila ini akan mengantarkan kita kepada nilai manusia yang sesungguhnya. Sekarang justru kita keluar dari nilai-nilai itu sehingga kita menganggap nilai Pancasila itu sudah tidak relevan. Sebetulnya tidak ada yang sulit, cuman mungkin karena tidak terbiasa sehingga misalnya begini, kalau kita mau bilang Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa berarti beragama, itu sulit diterapkan. Kan agama juga mengajarkan untuk beribadah, untuk menyembah Tuhannya. Jadi mau dibilang sulit, sebelumnya tidak. Cuman memang kelihatan bahwa sulitnya mengimplementasikan ketuhanan itu, nilai-nilai ketuhanan, karena jangankan Pancasila, kitabnya sendiri, kitab orang-orang beragama sendiri banyak yang dilanggar. Artinya berat mereka melakukan. Kalau persoalan di sisi di nilai-nilai berikutnya, saya kira tidak ada yang sulit. Cuma mungkin ya karena tidak terbiasa sehingga kelihatan sulit dilakukan. Jadi begini, kurang lebih 1 tahun Prabowo memimpin bangsa ini dengan cara dan metode yang tentu saja kalau Prabowo sebagai presiden, kita sudah paham lah, beliau itu patriot karena dia dari tentara, tentu kecintaannya kepada bangsa dan negara itu pastilah kita tidak ragukan. Mencoba memainkan peran-peran strategisnya sebagai pemimpin, tetapi tidak melupakan bagaimana merangkul baik lawan politik ataupun teman-temannya, teman-teman sehaluan pada saat di Pilpres misalnya itu. Maka kelihatan kalau sekarang ini selama kurang lebih 1 tahun ini pemerintahan Prabowo itu dia agak gemuk, dia kelihatan agak gemuk. Alhamdulillah kalau Prabowo saat ini nilai-nilai itu beliau terapkan, tetapi di sisi yang lain ya ini kalau kita sederhana melihat makin subur kelihatan korupsi, tapi boleh jadi munculnya itu karena fenomena kepemimpinan beliau yang kemudian apa istilahnya ya, malah justru ketahuan semua. Kalau dulu itu tersembunyi, tapi begitu beliau memimpin, maka itu nampak semua. Korupsi nampak. Jadi bukan pada masanya beliau, tapi nampaknya itu bahwa beliau mampu memimpin dengan apa istilahnya, menemukan fakta bahwa ternyata banyak orang korupsi dan itu ditemukan. Kalau dulu ya banyak juga korupsi, cuman tidak muncul kan. Nah, kalau ditanya bagaimana sekarang kepemimpinan beliau kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, maka saya mau katakan bahwa belum sepenuhnya, tetapi saya kira dalam waktu 1 tahun ini tidaklah cukup bagi beliau untuk dinilai.